Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap terus semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem ketidaksamaan dua variabel. Sistem ketidaksamaan dua variabel sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu merupakan sistem yang penyusunnya itu merupakan ketidaksamaan yang memuat dua variabel. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah sistem ketidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Artinya ketidaksamaan penyusun sistem tersebut adalah ketidaksamaan linier dan ketidaksamaan kuadrat. Bagaimana cara menentukan DHB-nya kita mau bahas di video kali ini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan dua variabel, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan dulu garis pembatasnya. Karena garis maka dia berupa persamaan, maka kita gambar dulu garis persamaannya. Persamaan yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Sedangkan persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 3 kurangi X. Nah, untuk menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis, Ulfa yakin kalian sudah bisa. Untuk persamaan yang kuadrat, karena dia bentuknya kurva parabola, maka kita butuh ada beberapa titik yang harus kita cari, yaitu ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Untuk titik potong sumbu X itu Y sama dengan 0. Jadi tinggal kalian tentukan titik potong sumbu X-nya, kalian substitusikan Y-nya sama dengan 0. Bisa kalian faktorkan atau menggunakan rumus ABC. Jika yang kalian dapatkan menggunakan rumus ABC ternyata bilangan imajiner, maka kurva tersebut tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk sistem ketidaksamaan yang Ulfa tuliskan di sini, untuk yang persamaan kuadratnya, ternyata ketemu titik potong sumbu X-nya adalah di titik 2, negatif 2,0 dan titik 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya di mana? Titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalian substitusikan nilai X-nya 0, maka kalian akan memperoleh nilai Y-nya sama dengan negatif 2, sehingga titik potong sumbu Y-nya ada di titik 0, negatif 2. Kemudian bagaimana menentukan titik puncaknya? Titik puncak dapat kalian tentukan dengan rumus titik puncak. X sama dengan negatif B per 2A, sedangkan Y-nya sama dengan negatif D per 4A, dengan D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kalian substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A berapa, B berapa, C berapa, kalian lihat dari bentuk kuadratnya. A adalah koefisien X kuadrat, sehingga A sama dengan 1. B adalah koefisien X, berarti nilai B-nya sama dengan 1. C adalah konstanta, maka C-nya sama dengan negatif 2. Setelah kalian substitusikan nilai A, B, C ini ke rumus titik puncak, maka kalian akan memperoleh nilai X-nya negatif setengah dan Y-nya negatif 9/4. Titiknya terletak ada di sini. Ini adalah titik negatif setengah, negatif 9/4. Nah, dari 4 titik itu kita hubungkan. Karena dia bentuknya parabola, maka untuk menggambar grafiknya harus kita lukis. Tidak boleh dihubungkan dengan penggaris. Jadi kita lukis. Oke, kurang lebih grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik parabola untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Kemudian berikutnya kita tentukan garis pembatas untuk yang grafik linier. Yang linier, karena linier itu berupa garis lurus, maka kalian hanya perlu menentukan 2 titik yang dilalui. Bisa kalian dengan menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X tadi itu Y sama dengan 0, maka ini Y-nya diganti 0 sehingga ketemu X-nya 3, sehingga ketemu titik 3,0.
kemudian titik potong sumbu Y itu X-nya yang 0, maka di sini nanti ketemu titik 0,3. Karena garis lurus, maka harus kita hubungkan menggunakan penggaris antara dua titik tersebut. Nah, garis ini adalah garis untuk persamaan Y sama dengan 3 kurangi X. Kemudian, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Kita cari dulu penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaannya. Bagaimana caranya? Yaitu kita minta bantuan satu titik yang namanya kita sebut sebagai titik uji atau uji titik sama. Terserah titik yang kalian ambil berapapun boleh, asal kalian tahu posisinya ada di mana. Misal, untuk yang pertidaksamaan kuadrat, kan batasnya berupa kurva parabola. Kalian boleh ambil titik di dalam kurva atau di luarnya kurva. Misal untuk yang pertidaksamaan kuadrat, kurva ambil titik 0,0. Di mana letak 0,0? Dia ada di dalam kurva, ada di sini 0,0. Kemudian titik 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan. X-nya 0, Y-nya 0, sehingga diperoleh pertidaksamaan 0 lebih dari sama dengan negatif 2. 0 lebih dari negatif 2, maka itu adalah hubungan yang benar. Nah, jika hubungannya benar, berarti titik yang kalian ambil itu mewakili daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaian untuk kurva yang kuadrat itu ada di dalam kurva parabola. Sehingga cara menyimbolkannya bisa dengan cara kita arsir. Ini kita arsir bagian yang ada di dalam kurva parabola. Kemudian kita cari daerah penyelesaian untuk yang pertidaksamaan linier. Yang pertidaksamaan linier, misal kurva ambil titik 3,3. Kalian misal pakai 0,0 juga boleh. Ini kurva mencontohkannya jika kita ambil titiknya 3,3. 3,3 ada di mana? 3,3 maka letaknya titiknya ada di sini. Dia ada di sebelah kanannya dari garis linier ini. Maka kita substitusikan X-nya 3, Y-nya 3, sehingga kita peroleh hubungan yaitu 3 kurang dari sama dengan 3 kurangi 3, berarti 3 kurang dari 0. 3 kurang dari 0, maka dia memperoleh hubungan yang salah. Berarti titik yang kita ambil itu mewakili bahwa daerah tersebut bukan merupakan penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Lawannya. Jika tadi yang kita ambil ada di sebelah kanan atas ternyata dia bernilai salah, otomatis daerah himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian untuk pertidaksamaan linearnya itu lawannya. Maka kalau di kanan atas salah, maka yang benar ada di kiri bawah. Sehingga kita arsir bagian yang kiri bawah. Ingat, untuk mengarsirnya usahakan menggunakan arah arsiran yang berbeda. Bisa juga kalian gunakan ballpoint atau pensil warna lain sehingga terlihat arsirannya bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah arsiran yang bertumpuk atau dikatakan daerah yang berpotongan atau daerah yang beririsan. Daerah yang mana yang berpotongan dan yang beririsan? Kalau kalian cermati, yang arsirannya double, yang arsirannya ada 2, ada di sini. Inilah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini. Kemudian bagaimana cara menunjukkannya? Sebenarnya ini sudah menunjukkan di HP-nya, tapi untuk lebih memantapkan jawaban kalian, maka kalian tebalkan batas-batas DHP-nya. Ini Purba tebalkan batas-batas DHP-nya. Kemudian kalian tuliskan DHP di dalam
daerah himpunan penyelesaian. D H P. Maka di sanalah letak daerah himpunan penyelesaian, daerah yang merupakan perpotongan atau irisan dari penyelesaian pertidaksamaan penyusun sistem tersebut. Mungkin hanya seperti itu yang bisa Bu Ulfa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.